Hai para penggemar keuangan, kita semua mengejar kesuksesan dan kekayaan, tapi semua orang membuat kesalahan di sepanjang prosesnya. Kamu pikir kamu satu-satunya? Coba pikir lagi untuk membuktikannya. Hari ini aku punya beberapa video dari orang-orang sukses yang telah membagikan kesalahan yang mereka temui. Ayo kita selami. Aku mengikuti wawancara pekerjaan sebanyak 58 kali, dan aku ditolak setiap kalinya. Lantas aku tahu alasannya sekarang, tapi pada saat itu sangat menghancurkanku. Apa alasannya? Jika kamu berpikir kamu lebih baik dari orang yang mewawancaraimu, itu bisa terlihat. Tentu saja menjadi sombong tidaklah baik, terutama saat berbicara dengan calon pemberi kerja. Lebih baik bersikap rendah hati dan biarkan pencapaian kerjamu yang berbicara. Percayalah teman-teman, itu jauh lebih efektif. Kesalahan bukan hanya tentang perilaku, kesalahan teknis juga sangat penting karena secara langsung memengaruhi proses kerja dan hasil. Jadi mari kita lihat video berikutnya. Ingatlah, dan bahkan lebih baik lagi, catatlah. Kebanyakan pengusaha, jika kamu menonton ini, aku belum pernah melihat bisnis yang mengikuti proyeksi yang ada di lembar kerja Excel. Oke, Excel berbohong, karena kamu yang memasukkan asumsi-asumsinya. Benar, jadi di Excel, dari bulan pertama kamu menghasilkan $1 juta, lantas kemudian terus meningkat seperti ini. Kenyataannya itu seperti tongkat hoki yang besar. Benar, dibutuhkan banyak uang untuk bisnis di awal. Benar, sebelum kamu bisa mendapatkan hasil apapun. Dan yang juga banyak pengusaha tidak mengerti, itu juga adalah waktu saat kamu bekerja paling keras. Jadi, ini merupakan bagian dari dunia kerja yang kamu miliki sebelumnya. Karena di dunia kerja sebelumnya itu kamu bekerja dan dibayar. Dibayar benar. Di sini kamu bekerja dan kamu membayar. Aku tidak yakin akan semua ini. Pemikiran yang menarik. Dari sudut pandangku, spreadsheet seharusnya lebih banyak digunakan untuk pelacakan dan pelaporan daripada perencanaan. Lagi pula Excel sangat praktis. Aku tidak akan tahu berapa banyak biji bunga matahari yang kumiliki tanpa Excel. Tinggalkan di kolom komentar alat apa yang kamu gunakan untuk perencanaan dan manajemen data. Aku penasaran ingin tahu. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Hai, para CEO tercinta dan teman-teman hamsterku. Video hari ini akan menyentuh kalian tepat di tempat yang paling terasa, dompet kalian. Kalian pikir sudah paham betul soal keuangan kalian. Nah, kalau aku jadi kalian, aku nggak akan terlalu yakin. Baik kalian yang sering gesek kartu kredit setiap hari atau yang terjebak dalam kebiasaan yang merusak potensi kekayaan kalian, aku hadir di sini untuk mengguncang segalanya dan membagikan kebijaksanaan sebesar hamster kepada kalian semua. Hari ini, aku menemukan bahwa manusia sangat menyukai sesuatu yang disebut kartu kredit. Dan aku benar-benar memahaminya. Sama seperti aku suka berlari di roda hamsterku. Seperti halnya kalian suka berlari dalam lingkaran membayar bunga pada kartu-kartu itu. Tapi ini bocorannya. Jika kalian ingin berenang dalam kekayaan, ada satu hal penting yang harus kalian lakukan dengan kartu kredit kalian. Mari kita lihat dalam video ini. Jika kamu menggunakan kartu kredit, kamu tidak ingin menjadi kaya. Nah, setiap kali mengatakan sesuatu tentang utang, orang-orang mengirimkannya kepadaku. Lihat apa yang dikatakan oleh Cuban. Lihat apa yang dikatakan oleh Cuban. Dan sebaliknya. Jadi potonglah kartu kredit kalian. Jika kalian menggunakan kartu kredit, kalian tidak ingin menjadi kaya. Benar, kalimat itu adalah kalimat yang bagus. Itu adalah kalimat favoritku. Aku sering mengatakannya kepada orang-orang. Kemudian orang-orang bertanya kepadaku, nah, di mana tempat terbaik untuk berinvestasi? Ku bilang, tempat terbaik untuk berinvestasi adalah melunasi semua kartu kredit dan membakarnya. Karena kartu kredit itu, kalian tahu apa pengembaliannya, bukan? Jika kalian berhenti, kalian membayar bunga 15-20% dengan cara bagaimanapun. Dan jika kalian membayar, kalian hanya mendapatkan pengembalian 15 atau 20%. Teman-teman, aku sudah mengatakan kepada kalian 100 kali. Dan, Forbes 400 orang terkaya di Amerika Utara ketika disurvei, ditanya apa cara membangun kekayaan, apa cara nomor 1 untuk membangun kekayaan. 75% dari orang kaya, bukan dari ipar kalian yang bangkrut, tapi dari orang kaya berkata, keluar dari utang dan hindari utang. Ya, karena itu memberi kalian kekuatan atas alat pembangun kekayaan terbesar kalian, yaitu penghasilan kalian. Potong kartu kredit? Tidak mungkin, Pak. Ya, aku paham, utang itu buruk, tapi kamu bilang rahasia untuk menjadi kaya adalah dengan membakar satu-satunya hal yang membantuku membeli camilan baru yang sedap itu. Ya, sepertinya kalau semua toko besar di Forbes 400 mengatakan itu, mungkin aku akan mencoba mempertimbangkannya sedikit. Tapi kalau kamu mengambil kartuku, jangan sentuh camilanku, oke? Ku beritahu sesuatu ya hamster. Kebiasaan itu sangat mirip mainan terowongan. Ada yang membawa kalian ke tempat yang kalian inginkan, dan ada juga yang membuat kalian terjebak di sudut, mengunyah tempat tidur kalian selama berhari-hari karena majikan kalian tidak dapat menemukan kalian dimanapun. Bagaimanapun, mari kita lihat kenapa beberapa rutinitas harian kalian mungkin menahan kalian dari mendapatkan uang yang banyak. Peringatan spoiler, sebagian dari kalian mungkin tidak menyukainya. Apa yang akan kalian katakan tentang 3 kebiasaan yang membuat orang terjebak secara finansial atau merasa bangkrut? Aku akan bilang, tidak mengidentifikasi kebiasaan yang tidak menguntungkan mereka.
Benar. Jika melihat kembali ke orang-orang dalam hidupku, keluargaku, orang lain, mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki kebiasaan yang sebenarnya menjauhkan mereka. Kebiasaan itu bisa saja bangun di pagi hari dan aku menganggap segala sesuatunya sebagai kebiasaan. Bisa saja bangun di pagi hari dan menonton berita. Tidak peduli dari mana kalian mendapatkan berita. Benar. Tidak pernah dalam hidupku aku menonton berita dan merasa diberdayakan. Benar kan? Jadi, kalian bisa punya kebiasaan bangun dan menonton berita. Ini menempatkan kalian dalam ruang reaktif dan ruang defensif dan kalian tidak pernah berinovasi. Kalian tidak pernah menciptakan. Ya, benar kan? Jadi aku akan mencari kebiasaan. Misalnya, di pagi hari kamu bisa bangun dan mengucapkan 2 atau 3 kalimat rasa syukur. Kamu bisa bangun dari tempat tidur, minum minuman sehat, dan berjalan-jalan. Atau, kamu bisa bangun, menyalakan berita, mengambil ponsel, melihat email dan teks, menemukan yang buruk yang membuatmu merasa tidak enak, dan pergi makan, minum kopi, dan makan donat. Aku tidak mengkritik siapapun, tapi semuanya itu adalah kebiasaan. Ya, mengubah kebiasaan itu seperti mencoba mengajari hamster untuk berhenti memutar roda jam 3 pagi. Selamat mencoba ya. Ya, aku paham tujuannya. Bangun, ucapkan beberapa kata yang baik, minum sesuatu yang sehat, merasa hebat, atau bangun dari tempat tidur, makan sarapan besar, dan biarkan kekacauan dimulai. Aku senang hidup dengan drama, tapi aku akan mencoba rutinitas syukur mewahmu, kawan. Tapi setelah selesai menonton berita. Terima kasih sudah menonton, penggemar kripto. Untuk mendapatkan lebih banyak wawasan, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua, dan semua untuk satu. Sampai jumpa!